Bayangkan, seorang wanita di dunia kuno, mengenakan jubah filsuf yang biasanya hanya dipakai pria, mengendarai kereta sendiri di jalanan Alexandria, dan mengajarkan ilmu pengetahuan di ruang publik tanpa rasa takut. Itulah Hypatia, sosok jenius yang hidup di antara sains dan ketegangan politik, hanya untuk berakhir dengan kematian tragis di tangan massa fanatik yang menganggap pikirannya terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Hypatia lahir sekitar tahun 360 M di kota Alexandria, Mesir, yang saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Romawi. Ia adalah putri dari Theon dari Alexandria, seorang matematikawan, astronom, dan filsuf terkenal yang bekerja di perpustakaan Alexandria. Sejak kecil, Hypatia telah dikelilingi oleh buku, perhitungan matematis, serta diskusi filsafat yang mendalam. Theon sangat ambisius dalam mendidik putrinya. Berbeda dengan kebanyakan perempuan pada zamannya yang dibatasi dalam pendidikan, Hypatia justru didorong untuk mengejar ilmu sebanyak mungkin. Bahkan, beberapa catatan menyebut bahwa Theon berharap Hypatia menjadi sosok pemikir yang lebih besar darinya. Sejak usia muda, Hypatia telah menerima pendidikan yang sangat luas dalam berbagai disiplin ilmu, terutama matematika, astronomi, dan filsafat. Ia belajar langsung dari ayahnya, tetapi juga melakukan perjalanan ke berbagai pusat pembelajaran lainnya. Ada sumber yang menyebut bahwa ia pernah belajar di Athena dan bahkan bertemu dengan filsuf Neoplatonis terkenal seperti Plutarch dari Athena dan Proclus. Di sanalah ia semakin mendalami ajaran Neoplatonisme, yang menggabungkan pemikiran Plato dengan mistisisme dan logika rasional. Hal-hal aneh yang dilakukan Hypatia di masa muda. Berlatih hidup sebagai filosof ideal. Hypatia sejak kecil diajarkan oleh ayahnya untuk hidup selayaknya filsuf ideal, yakni menguasai pikiran dan tubuh sepenuhnya. Untuk itu, ia melakukan berbagai latihan aneh seperti berpuasa dalam jangka waktu lama untuk memurnikan pikiran, melakukan perjalanan jauh sendirian untuk menguji daya tahan tubuh dan pikirannya, tidur di lantai batu tanpa kasur untuk melatih ketahanan mental. Hypatia adalah salah satu wanita pertama yang mengajar filsafat dan matematika secara terbuka di Alexandria. Ia mengembangkan berbagai karya dalam bidang geometri, aljabar, dan astronomi, serta mengajar banyak murid yang kelak menjadi pemikir berpengaruh. Beberapa karyanya meliputi komentar pada aritmetika, karya Diophantus, komentar pada elemen, karya Euclid, pengembangan dan revisi pada karya Ptolemy dan Apollonius. Selain itu, Hypatia juga dikenal karena mengembangkan astrolabe dan hidrometer yang digunakan dalam navigasi dan pengukuran cairan. Hal-hal aneh dan unik yang pernah dilakukan Hypatia. Berjalan di kota dengan jubah filosofis yang tidak umum. Hypatia sering mengenakan jubah filosofis khas pria yang biasanya dipakai oleh para guru dan filsuf di zaman itu. Ini merupakan tindakan radikal karena di dunia Yunani Romawi, wanita jarang mengenakan pakaian seperti itu, apalagi tampil sebagai pengajar publik. Menolak pernikahan dengan cara yang ekstrim. Banyak pria terpikat oleh kecantikan dan kecerdasannya, tetapi Hypatia menolak semua lamaran pernikahan. Dalam satu kisah terkenal, seorang pria yang sangat mencintainya berusaha mendekati Hypatia, namun ia merespons dengan menunjukkan kain berlumuran darah menstruasinya sambil berkata bahwa tidak ada yang romantis dalam ketertarikan fisik. Ini adalah bentuk simbolisme ekstrim untuk menolak pernikahan. Mengendarai kereta sendiri. Pada zaman itu, wanita bangsawan tidak diharapkan untuk mengendarai kereta mereka sendiri. Namun, Hypatia sering mengemudikan keretanya melewati jalan-jalan Alexandria, sesuatu yang dianggap sangat tidak lazim bagi seorang wanita, apalagi seorang filsuf. Mengajar di ruang publik. Berbeda dengan kebanyakan guru yang mengajar di ruang tertutup atau institusi, Hypatia sering mengajar di ruang publik seperti agora, alun-alun kota, sehingga siapa saja bisa mendengarkan. Ini menandakan bahwa dia ingin berbagi ilmu secara luas, bahkan kepada orang-orang dari berbagai kelas sosial. Menyusun kalender berdasarkan siklus astronomi. Hypatia sangat tertarik pada gerak benda langit dan mengembangkan sistem kalender yang lebih akurat dibandingkan kalender Romawi pada zamannya. Beberapa sumber menyebut bahwa dia mungkin telah membantu memperbaiki sistem perhitungan waktu berdasarkan pergerakan matahari dan bulan. Bersahabat dengan tokoh-tokoh politik dan agama, tetapi tetap netral. Ia berhubungan baik dengan Orestes, gubernur Romawi di Mesir,
tetapi tidak menunjukkan keberpihakan politik yang jelas. Hal ini justru membuatnya menjadi target kelompok-kelompok ekstremis yang mencurigainya sebagai ancaman bagi stabilitas politik. Hypatia menjadi korban dari ketegangan antara komunitas Kristen yang berkembang pesat dan otoritas politik Romawi. Pada tahun 415 M, kelompok ekstremis Kristen yang dipimpin oleh Cyrillus, yang kemudian menjadi Santo Cyrillus dari Alexandria, menuduhnya sebagai penyihir dan anti-Kristen. Sekelompok fanatik menyeret Hypatia dari keretanya, membawanya ke gereja, dan membunuhnya dengan cara brutal. Beberapa sumber menyatakan bahwa tubuhnya dikuliti menggunakan pecahan kerang atau batu tajam sebelum dibakar. Kematian Hypatia menandai berakhirnya era toleransi intelektual di Alexandria dan merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah ilmu pengetahuan.